Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Interaksi Desain kelas RB. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas dasar kami, yaitu perancangan desain antarmuka berbasis prototipe dengan pengaduan dan dukungan anti perundungan dan stres di lingkungan ITERA. Anggota tim kami yaitu ada Masya Kevin Togat Siagian, Nadia Natasifa, Adi Putri Tipani, Memori Simban Juntak, dan Natasha Felicita BR Ginting. Pada latar belakang, kesehatan mental dan keamanan sosial sangat mempengaruhi performa akademik. Dengan data pendukungnya yaitu 41% mahasiswa pernah mengalami atau menyaksikan perundungan. Di sini kami mengutip dari Kemendikbud Ristek tahun 2023. Masalah yang ada di ITERA yaitu mahasiswa takut melapor karena takut identitasnya itu diketahui. Dengan validasi pengguna yaitu 79,2% responden hanya mau melapor jika dijamin anonim, dan 50% responden tidak tahu cara akses layanan Satgas yang ada saat ini. Dapat kita tarik kesimpulan yaitu mahasiswa membutuhkan media pelaporan yang aman, anonim, dan mudah digunakan serta untuk mendukung psikologis dengan cepat. Lalu mereka takut stigma, khawatir identitas bocor, dan merasa proses saat melaporkan secara langsung itu rumit. Oleh karena itu, kuesioner juga menunjukkan 79,2% hanya mau melapor jika anonimitas terjamin. Karena itu dibutuhkan platform pelaporan yang anonim, aman, dan sederhana. Selanjutnya kita ke slide deskripsi prototipe, yang dimana menjelaskan prototipe dari Tarakat sebagai solusi untuk memudahkan dan menghemat pelaporan. Lalu untuk fitur utamanya terdapat 4 fitur seperti lapor anonim, pelaporan tiket, panibatan, dan pusat evaluasi. Secara keseluruhan Tarakat membuat proses pelaporan menjadi lebih aman, cepat, dan nyaman bagi mahasiswa. Selanjutnya, di sini ada metode perancangan dan teknik prototyping. Di metode perancangan yang pertama ada discover untuk menemukan masalah perundungan dan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada define untuk merumuskan masalah utama dari temuan lapangan. Selanjutnya yang ketiga ada develop untuk menghasilkan ide dan konsep solusi. Lalu ada yang keempat yaitu deliver untuk menyelesaikan desain dan membuat prototipe siap uji. Selanjutnya di sini ada teknik prototyping. Di mana yang pertama itu adalah lo-fi sketch, di mana di sini ada sketsa ide cepat. Lalu ada lo-fi wireframe di sini untuk struktur dan alur. Kemudian ada hi-fi prototype untuk desain visual finalnya. Lalu ada interaktif prototype untuk alur interaktif untuk uji usability-nya. Nah, berikutnya adalah evaluasi hasil. Kita lihat bahwasannya pada slide ini kita melibatkan 44 mahasiswa ITERA dalam pengujian sistem usability skill, dan hasilnya itu mencapai skor SUS sebesar 85,73, yang mana ini menempatkan prototipe kita itu pada grade A dan kategori excellent. Nah, ini memvalidasi bahwa privasi terjamin dan navigasinya itu dengan jelas. Namun, kami menemukan isu kritis yang diberikan oleh beberapa responden, yaitu terkait tombol panic button yang sulit ditemukan saat pengguna panik. Nah, oleh karena itu kami melakukan iterasi desain. Kami mengubah tombol darurat dari warna ungu yang low visibility menjadi warna merah yang sangat kontras. Perubahan ini memberikan high contrast, menjadikan tombol di actionable, dan menjadikannya sangat krusial untuk aspek keselamatan pengguna saat dalam keadaan darurat. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk prototipenya. Pertama kita akan coba fitur mulai membuat laporan. Di sini ada dua, bisa melapor sebagai korban atau saksi. Kita akan coba sebagai korban. Kemudian ada dua tipe peran, teridentifikasi dan anonim. Jika kita tidak anonim, kita tidak akan dimintai data diri kita. Namun, jika kita meminta sebagai teridentifikasi, maka data diri kita akan diminta, yaitu pihak pelapor. Kemudian kita akan diminta kronologi kejadian, lokasi kejadian, pihak yang terlibat, dan mengunggah bukti kejadian seperti video atau foto. Kemudian setelahnya kita dapat mengirim laporan. Setelah kita mengirim laporan, kita akan dilanjutkan ke halaman yang berisi kode unik dari laporan kita. Kita akan menyalin kodenya. Kemudian kita dapat mengecek apakah laporan kita sudah ditinjau atau sudah diterima. Nah, setelahnya kita dapat kembali ke Belanda. Di Belanda ini ada 3 fitur lainnya, yaitu adalah cek laporan, pusat sumber daya, dan emergency call. Nah, di sini kita coba cek laporan. Dengan cek laporan ini kita dapat menginputkan kode unik yang sebelumnya kita dapat. Dan juga kita bisa lacak. Setelah kita lacak, dia akan masuk ke halaman dari laporan kita, yang mana nanti sudah diupdate apakah sudah ditinjau atau sudah berhasil ditinjau. Kita akan coba ke pusat sumber daya. Pada pusat sumber daya terdapat 2 menu. Di sini ada yang pertama itu adalah artikel yang berisi artikel-artikel tentang mengenali tanda-tanda perundungan, cara mengatasi stres akademik, membangun ketahanan mental. Dan mana kalau kita klik, ini akan membawa kita ke halaman yang baru gitu, halaman dari artikelnya. Nah, kita akan coba. Nah, begitu pun dengan artikel yang lainnya, yang mana ini akan link ke halaman-halaman yang baru. Nah, kemudian kita akan coba ke fitur konseling. Di fitur konseling ada WhatsApp, ada email, yang mana kalau kita klik ini akan langsung menghubungi WhatsApp dari si PKR, dan ini WhatsApp dari si petugas Satgas, dan ini WhatsApp dari petugas tugas wanita. Nah, kemudian di sini juga ada informasi jam layanannya. Kemudian ada hotline darurat untuk situasi mendesak dari Satgas ITERA, dan panggilan polisi darurat itu ada 110. Kemudian kita lanjutkan ke panic button. Panic button ini jika kita klik, kita akan dialihkan ke halaman yang meminta validasi apakah kita benar-benar memerlukan panggilan darurat, dan jika perlu kita akan mengklik button ini yang mana akan dialihkan ke telepon. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. ITERA Care terbukti efektif sebagai solusi pelaporan aman dengan skor usability 85,73 dengan grade A, menunjukkan bahwa fitur anonimitas berhasil mengatasi hambatan privasi mahasiswa. Tantangan teknis dalam menyeimbangkan validasi data dan privasi telah teratasi melalui mekanisme kode tiket, disertai iterasi desain penting pada tombol darurat untuk meningkatkan keselamatan. Untuk keberlanjutan, kami merekomendasikan integrasi langsung dengan unit konseling ITERA serta penerapan chatbot AI agar layanan bantuan tersedia selama 24 jam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.